kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Hamdir Hamza. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin. Lanjut. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kata depan seperti dari, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, dan itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kita perjuangan. Mari kita berangkat ke Alfa. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari pulau penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada dasar. Pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis sendiri. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ura et labora berarti dan. Huruf tebal dapat. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa kata seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut digunakan. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menulis di buku, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan pemalsu dalam daftar pustaka. Huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua,
Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sejak Tranggono yang berjudul Ubud. Keterangan itu atau lihat tabel 10 menunjukkan urus perkembangan baru pasar dalam negeri. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi ini adalah menambah wawasan dalam hal menulis, menggunakan tanda baca, dan meningkatkan intelektual diri dalam ejaan bahasa Indonesia atau berbicara.